Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini ada Thorik. Halo. Halo, Rik. Sehat, Rik? Sehat, Kak Unte. Oh, yes. Oke. Ini Thorik yang mungkin bisa dibilang mahasiswa saya yang paling ganteng. Oh. Karena beliau juga dengan prestasi keganteng-kegantengannya. Jadi Thorik ini juga apa, Rik? Bujang gadis ya, Rik ya? Iya, yang gadis teknik mesti. Bujang gadis kampus nggak ikut? Nggak ikut. Terakhir karena ngurusin bujang gadis teknik capek, jadi udah stop dunia pageant. Kalau di dunia pageant kayak ya kita sebutnya itu dunia pageant, teman-teman. Jadi dunia-dunia pencarian duta-duta, putri-putri terbaik. Kalau ke nasional kayaknya belum ada rencana nih, Kak Unti. Ada rencana? Belum ada rencana. Atau dadakan oke lah tapi ya. Nggak tahu ya. Kita lihat aja nanti tergantung gimana. Tuan kali. Iya benar. Tergantung nanti hadiahnya sampai gimana. Jadi gini, Sobat MU, ini Thorik ini pada saat ini nih memegang jabatan tertinggi selevel mahasiswa di jurusan elektro tuh. Kalau kalian tahu tuh, kalau Indonesia tuh ada presiden, gubernur, bupati. Nah, ini si Thorik ini bupati. Beliau bupati himpunan mahasiswa elektro. Oke, himpunan elektro Fakultas Teknik Unsri. Tahun ini ya, Rik ya? Tahun ini. Tahun 2002 ya? Tahun 2021-2022. Oke, dilantik kapan, Rik? Dilantik kalau tepatnya itu di Desember tanggal 29. Tanggal 29? Ya, itu dilantiknya udah jalan itu 2 bulan berarti ya? Udah jalan sekitar 2 bulan. Oke. Untuk kepengurusan. Proker udah siap? Proker udah siap, tinggal udah ada yang jalan? Udah banyak yang jalan, alhamdulillah. Kemarin kita baru melaksanakan webinar yang menggait ikatan alumni kita. Oke. Jadi tajuknya kemarin webinar IATE, dan doain di outputnya nanti kita bakal pasang panel surya yang bakal dipasang buat elektro. Oke. Berarti udah ada gerakan ya? Udah ada gerakan. Ini spill dikit buat teman-teman semua. Jadi kalau di Unsri itu pemilihan ketua himpunan, atau kemarin itu disebut bupati, tapi sekarang nomenklaturnya jadi ketua himpunan. Nah, khusus elektro sendiri, Kak Munte, kita nyebutnya chief officer. Chief officer? Ya, chief officer. Jadi seluruh tahun ini jabatannya itu namanya pakai bahasa Inggris, dari chief officer, head of department, sampai ke expert staff atau staf ahli. Nah, kemarin itu kalau di himpunan bedanya, kalau di gubernur mahasiswa ya tahun lalu itu pemilihan umum mahasiswa, tapi kalau di himpunan kita nyebutnya musyawarah. Jadi kemarin ada 5, Kak Putri, 5 kandidat. Jadi dipangkas 2, tersisalah 1. 5 kandidat dipangkas 2. Dipangkas 2, tersisa 1. Tersisa 1. Ya. Berkompetisi juga? Berkompetisi juga di kalangan. Jadi yang membuat Thorik terpilih itu program apa ya Thorik tawarkan sehingga terpilih kayak gitu? Jadi kalau pastinya mungkin kurang tahu, Kak, karena kemarin itu di Zoom-nya itu musyawarah pemilihannya yang 5 tadi jadi 2, jadi 1, itu khusus angkatan 2019, karena aku 2019. Apa ya, kalau ditanya program kerja apa dan apa yang dibawa, sebenarnya visinya itu ada 4 cabang. Yang pertama, intelektual anggotanya. Kedua, berdikari dalam program kerja. Ketiga, profesional dalam berkegiatan. Dan edukatif dalam rasa kekeluargaan. Nah, itu visi-misi yang dibawa kemarin dengan misi-misi yang banyak tadi. Kita akan menambah juga 1 program kerja besar, namanya Action atau Electrical Talk Show and Exhibition, tentang pameran dan juga talk show. Nanti bakal kita laksanakan secara offline kalau nanti berkesempatan. Jadi di Unsri itu kita bakal buat acara yang besar, pameran yang besar tentang teknologi, dan bakal ngeramein juga nantinya, Kak Munti. Nah, mungkin itu yang kapan rencananya itu? Rencananya itu di bulan Agustus. Udah prepare sekarang? Saat ini ketua pelaksananya kita lagi sayembara nih, Kak. Sayembara. Wih, keren. Ketua pelaksana sayembara. Jadi kayak jabatan itu ya? Iya. Jabatan jadi wali kota kayak gitu kan? Betul. Jadi khusus 2 program kerja besar big event saya HME, itu ada guest sama action tadi. Kita bakal buat sayembara untuk seluruh mahasiswa elektro yang dari 2021, 2020, 2019, bahkan 2018 yang masih aktif.
siapapun yang mau jadi ketua pelaksananya nanti boleh untuk meng-apply. Nah, Dosen boleh nggak ikut? bosan nggak boleh kak? Kayaknya iya. Dosen mungkin kita buat lagi ya kak ya. Iya ya. Ya walaupun baru 2 bulan tapi udah mulai terasa. Iya. Tantangan apa? Tantangan apa ya? Cara menghadapi dosen kah? Cara menghadapi yang ke atas ngadepin dosen, sama ngadepin pimpinan fakultas, sama pimpinan jurusan, yang di bawah ngadepin mahasiswa, di tingkat. Nah, kira-kira apa tantangannya gitu? Tantangannya tentu karena bupati itu posisinya horizontal sama vertikal teman-teman. Jadi horizontalnya untuk menggait atau mewadahi teman-teman semua, vertikalnya buat mewadahi teman-teman ke birokrasi ke atas. Nah, jadi itu tantangannya yang memang sudah template lah ya dari dulu gitu. Nah, tapi untuk tantangan saat ini sebenarnya ya kita tahu kan kita 2 tahun ke belakang ini kayak pandemi ya, dan juga 2019, 2020, 2021 itu banyak yang di stop, yang nggak bisa. Nah, tantangannya terbesar untuk tahun ini sebenarnya boleh spill nama kabinetnya nggak ya? Boleh. Namanya Abhinaya Parama nih. Abhinaya Parama itu artinya semangat untuk menjadi yang teratas. Nah, jadi sesuai dengan namanya, tantangan yang terbesarnya gimana himpunan ini menjadi yang teratas. Jadi ya itu tantangan terbesarnya, karena tahun kemarin kita sudah mulai ke atas, tapi tahun ini mau di boosting ke atas lagi. Nah, itu mungkin tantangan. Dan yang kedua adalah tantangan terbesarnya adalah kepercayaan teman-teman sebenarnya kak. Oke. Jadi itu pribadi sebagai ketua himpunan, karena kampanye kita, visi misi kita yang kemarin itu digaungkan, kayaknya nggak wise kalau kita lupakan gitu. Nah, itu tantangan terbesar dari bupatinya sendiri gitu. Untuk kabinet nih, kabinet udah lengkap, udah istilahnya udah sebuah posisi udah oke, udah atau gimana, atau masih ada yang harus ada yang dilengkapin lagi nih misalnya. Nah, untuk kabinet sebenarnya sebelum dilantik pun sudah lengkap kan. Oke. Jadi waktu itu memang sudah prepare dari sebelum dilantik, seluruhnya udah dicari. Nah, pas hari dilantik itu musyawarah besar saat itu kayak LPG yang sebelumnya dilantik. Nah, itu sudah fix untuk seluruh kabinetnya dari dari wakil sampai ke pengisi ketua divisinya. Berarti udah lengkap ya? Itu udah lengkap. Oke. Pembinanya apa sih? Pembinanya ada 2 sekarang, Ibu Herlina, dan juga Ibu Nadia Teresa. Ibu Nadia Teresa ya? Iya. Ibu-ibu semua? Ibu-ibu semua, jadi alhamdulillah banyak keibuan. Kemarin juara berapa itu? Yang hasil prestasi ya? Bener ya? Kemarin itu iseng-iseng ikut KDMI, kompetisi debat mahasiswa Indonesia tingkat fakultas teknik. Kemarin juara 2. Juara 2 ya? Di bahasa Inggris ya? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa ini? Kan debat bahasa Indonesia, kan kalau bahasa Inggris EDC namanya. Oh, EDC ya? Yang tadi yang juara 2 kemarin ya? Iya, KDMI juara 2, juara 1-nya elektro juga nih, juara 3-nya elektro juga. Gitu, diborong? Iya, jadi elektro borong semuanya. Ya, elektro itu sebenarnya bisa kemana saja, bisa kemana aja, dan orang-orang ya bukannya saya membanggakan elektro ya, mungkin karena juga saya bagian dari elektro ya kali, jadi saya berpikir saya bisa melompat kemana-mana lah kayak gitu. Oke, jadi dunia pageantnya udah ya, bener kan? Iya, benar. Udah dibahas. Apalagi nih yang belum dibahas nih, Rik? Udah punya pacar belum, Rik? Udah punya pacar? Anak teknik. Anak teknik. Cowok. Kalau nggak punya pacar nggak laku. Aduh, kacau itu. Aduh. Udah punya pacar, Rik? Boleh yang di belakang dijawab. Itu kalau teknik itu, sepengetahuan saya dari dulu itu cowoknya itu tuh biasanya cowok yang responsif lah itu. Responsif ya, tapi nggak tahu kalau zaman sekarang kali ya. Jadi kalau kita cowoknya itu nggak punya teman dekat cewek, kita teman dekat kali ya, itu rasanya kayak hambar kayak gitu deh. Teknik 2000 berapa? Teknik 2002, berarti 20 tahun yang lalu deh. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu.
apa yang Kak Torik harapkan dengan Kak Torik tadi di pageant juga, pageant ya? Iya, di pageant. Di organisasi himpunan jurusan juga, terus apa lagi deh tuh? Tadi lomba ya? Ya, lomba. Enggak, maksudnya di mana lagi yang kegiatan-kegiatan apa lagi yang Kak Torik pegang, yang Kak Torik ikuti deh? Yang di luar debat nih, ya, debat. kalau nggak salah tuh nih, ini IO nih, bapak nih IO. Jadi kalau kalian yang ada di event apa yang di skala yang ada di Palembang nih, kalau lihat Torik jangan kaget, ini IO juga nih orang nih, anak nih. Jadi pernah ketemu tuh, ngapain Rik? Tidak Kak, ditutupnya nih, ditutup ininya. Apa tuh Rik? Ini Kak ikut apa? Ikut IO kayak gitu. Jadi apa di IO? Di WO sebenarnya. Di WO. Oh, Wedding di Organizer. Ya, jadi kru ya. Jadi Bro ya, pengalaman. Jadi pengalaman. cari uang di Cari weekend. uang. Hah? Cari uang di weekend nih Kak Torik. Ikut IO, ikut WO juga berarti Kak Torik ini. Oh banyak tuh ya. Lumayan. Jadi apa lah kira-kira yang harapan ke depan dengan ikut banyak kayak gitu apa aja? Apa yang pengen diharapkan tuh apa? Oke, apa ya sebenarnya harapannya yang diikutin tuh kalau bisa yang bermanfaat aja kayak. Sebenarnya lebih ke nyari jati diri ya kali ya. Jati diri. Iya, karena dulu kalau bisa lintas balik SMP itu orangnya itu belajar terus gitu ya. Belajar terus juara umum 1 Wih, kalau SMP. Berapa tuh? Biar kalau yang denger di sini SMP mana Rik? SMP Pusri. SMP Pusri ya? Iya, SMP Pusri juara umum Oke, kelas SMA-nya? 9. Nah, SMA lebih ke lomba debat. Jadi saat itu fokusnya ke lomba dan nge-MC. Jadi nge-MC, lomba dan Nggak juara umum lagi? nggak juara umum, tapi rankingnya kalau ke akademik turun, tapi di lomba debat alhamdulillah waktu itu pernah di lomba debat di Pekan Konstitusi UNAN Padang. Itu juara. SMA berapa? SMA 6 Palembang. Mana Palembang, oke. Terus Oh iya, soalnya SMA 6 tuh kalau di daerah situ emang SMA yang ini ya, unggulan ya maksudnya. ya, jadi SMA 6 salah satu yang unggulan. Oke, sudah itu waktu kuliah. Jadi waktu kuliah sebenarnya fokusnya itu belum ada saat semester 1 semester 2, jadi cuman ngalur. Iya, Torik ini dulu ikut programmer pernah sama saya. Tapi KO dia di tengah jalan. Oh waktu itu jadi nggak cocok kayak. Nggak cocok kan sih. Nggak berjiwa programmer nih kayak. Nah, ini kalau Torik yang kayak gini cocok nih. Yang ini kalau emang Sobat MU ya, kalau misalnya kita udah leading gitu, jadi kita ajak Katorik aja nih. Karena tapi kalau kita masih belajar ya, Katorik jadi bintang tamu. Nanti kalau udah leading, Katorik jadi host nih kayaknya. Waduh, direkrut nih kalian. Iya, harapannya sebenarnya kalau ikut-ikut yang kayak gini, yang sebenarnya yang pertama pasti cari pengalaman kayak. Sama yang kedua, prinsipnya itu kan kita nggak tahu jalan suksesnya gimana kayak. Benar. Jadi mungkin saja kita nggak pinter tapi kita baik sama orang itu sukses nantinya. Jadi mungkin ada yang orang nggak baik tapi pinter jadi sukses. Mungkin ada dua-duanya juga jadi sukses. Nah jadi sebenarnya nyari relasi aja Kak Unti. Dimanapun, dan kalau ikut WO sih sebenarnya mau terjun gimana sih kalau selama ini kan kepanitiaan se-SMA, sepanitia kuliah. Nah gimana nih kalau kepanitiaan yang skala profesional yang dikontrak gitu. Oke, boleh bahas ini sekarang nggak ya? Boleh. Jadi ini salah satu terobosan yang mungkin paling baru kayak di dunia elektro. Jadi apa ya, kita nyebutnya itu digitalisasi kayak betul ya? Oh iya, Kan? Jadi kita mendigitalisasikan informasi-informasi dalam bentuk gini-gini kan. Nah, mungkin pendapatnya sih sangat baik karena keren juga karena angkatan 21 udah bisa gini-gini kayak. Dulu angkatan 21 kami praktikum aja. Iya, mungkin apa ya? Mungkin kalau sama untuk kayak gini sekarang mungkin kan udah ada sampelnya. Udah mulai banyak. Jadi kita mencoba juga udah istilah sudah ada beberapa panduan-panduan kayak gitu kan. Kita pengen carinya, kita pengen apa sih yang membedakan kita dengan yang lain tuh apa kayak gitu. Mungkin itu kali ya. Sama adik-adik ini juga kayaknya kita juga lagi belajar ya, Mereka juga
Ya masih ada beberapa kekurangan ya. Mereka. Mungkin di elektro sendiri nanti akan ada podcast juga sebenarnya Kak. Nah, tapi ngelihat ini udah keren banget, jadi mungkin podcast elektro nanti in collaboration with my own. Tapi ingat ya, host cari sendiri, jangan host dadakan lagi ya. Oke. Alumni udah pada kenalan belum? Udah banyak kenal alumni. Nah, alumni gimana tuh? Jadi mungkin di disclaimer dikit ya, karena saat ini banyak yang bilang alumni itu nggak berperan nyata gitu. Siapa bilang kan gitu kan? Udah mulai komunikasi atau gimana itu udah? Iya, kemarin sempat juga komunikasi karena kita buat webinar IATK. Jadi kemarin sebagai apa ya, batu pijakan kita buat ke menggapai alumni, dan juga sambutannya mereka baik sekali kayak dari ketua umumnya Pak Bob, ketua hariannya Pak Iwan, dan semuanya. Terus juga akhirnya sekarang kalau ada logo kabinet, logo HME, ada juga logo IATE Kak. Kalau gitu ya. di seluruh pamflet kita. Berarti kegiatan himpunan kalau nggak salah tuh emang disupport sama IATE juga support kayaknya. Iya, support beberapa sama kali ya. Ya soalnya ada beberapa ini ya, kalau saya lihat emang ada beberapa, ya ada peraturan-peraturan yang terkadang harus kita untuk membuatnya kan untuk lebih mudah kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Iya guys, jadi sobat MU ya, mungkin antara ketua himpunan waktu saya megang dengan yang zaman sekarang tuh ada beberapa perbedaan kayak gitu. Mungkin zaman saya itu tidak terlalu seribet zaman ini ya. Mungkin untuk beberapa tahun terakhir ini emang saya akuin agak lebih ada beberapa peraturan-peraturan yang menyebabkan mungkin himpunan itu harus lebih struggle lagi lah seperti itu. Mungkin itu Erik ya. Apalagi Erik, kita mau bahas Erik. Ketua himpunan IPK nih. IPK. Berapa IPK? IPK, aduh kalau nggak salah itu 37 ya kayak. 3,7. Iya, lumayan lah ya. Cum laude itu. Waduh. Mungkin ini Kak Munte, kalau aku tuh selalu memegang leave a legacy kali. Apa tuh? Jadi tinggalkan suatu hal yang bisa berguna. Kalau kita kesini, kita ninggalin. Kalau kita pergi, kita ninggalin sesuatu yang berguna gitu. Oh gitu. Nah, jadi kalau teman-teman dimanapun yang jadi passionnya, mungkin ada jadi yang programmer, ada juga yang jadi kayak tadi yang episode sebelumnya ada Kak Adit. Nah, mungkin itu kepanitiaan, pokoknya semuanya yang kalian lakukan leave a legacy atau tinggalkanlah suatu hal yang bermanfaat kalau kalian di sana. Nah, jadi lakuin semuanya dengan hati. Gitu. Ini kan masa pandemi nih. Torik pernah ngikutin itu kan? Tetep pernah ngikutin yang nggak online kan? Iya. Maksudnya yang pernah ngalamin offline kan? Kira-kira apa lah Rik, perbedaannya? Nah ini yang iya, karena Torik kan yang emang dua tahun angkatan terakhir kan emang full online kan. Jadi apa kira-kira pandangan Torik itu yang membedakan offline, cara Torik berinteraksi, apa yang membedakan mereka, karakter yang ditimbulkan dengan kondisi seperti ini kira-kira dari kondisi. Untuk mahasiswa aja kan, dosen. Kalau dosen, kalau Torik ngomong dosennya nanti dosennya marah. Mahasiswa aja. Jadi kalau karakter yang mungkin berubah kali Kak ya, itu morning personnya hilang Kak. Apa tuh? Jadi kalau dulu itu kan sempet 3 semester itu ngalamin offline. Itu rumah Torik itu kan di rumah aku tuh di ini Kak, di Canton Laut. Iya. Pergi ke Layo itu ke Bukit dulu. Jadi otomatis masuk kuliah itu jam 8. Jadi otomatis perjalanan dari Canton ke Bukit ke Layo itu memakan waktu 1,5 jam. Jadi harus pergi itu 5:30 Kak. Oke. 5:30 pagi harus keluar dari rumah ke Bukit, transit untuk naik Damri dulu. Nah, itu yang hilang sekarang Kak, karena bangun jam 8 pagi aja itu udah berat ya. Morning apa? Morning personnya morning person. Jadi kita udah ini ngobrol-ngobrol dengan Torik ini. Jadi kita berharap ini juga bukan hanya elektro, kita juga mengharapkan juga mahasiswa lain
himpunan-himpunan yang lain, apa chief officer yang lain. Kalau bisa minggu depan yang duduk sini nih Presma nih kalau bisa nih. Oh ya, Presma kan dari teknik. Siapa Presma? Presmanya Hansen Ya? Teknik Arsitektur 2019. Oh iya. Oke, Torik, thank you. Thank you. For coming. Makasih ya. Tadi dadakan. Nih Torik tadi ditelepon jam 12, dia datang jam 2 lewat. Perjalanan jauh ya lumayan nih. Dari Kenton Laut. Dari Kenton Laut untuk datang ke base camp kita. Walaupun bukan base camp tetap, tapi kita udah berapa kali take di sini. Sobat MU, terima kasih. Jangan lupa, nggak tahu ada cewek-cewek yang pengen kenal Kak Torik, dikasih itu ya, akun IG Kak Torik di ini nanti, akun IG Kak Torik, sekalian lah akun IG himpunan ya, IG himpunan ataupun media-media yang lain tentang himpunan juga boleh lah ya, di ini ditaruh di caption kita. Oke. Sekali lagi makasih banyak Torik, terima kasih Sobat MU. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencari sedikit pencerahan ke Sobat MU sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.